Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ceramah kami yang berjudul, Menanamkan Nilai-Nilai Keagamaan pada Anak Sejak Usia Dini, bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dalam ceramah ini, Ustadz Syafiq akan membahas pentingnya mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai Islami kepada anak-anak sejak usia dini. Mari kita simak bersama-sama ilmu dan petuah berharga yang beliau sampaikan, agar kita dapat mendidik generasi penerus yang berakhlak mulia dan taat kepada agama. Selamat menyaksikan. Anak kasih hadiah karena lupa, supaya ingat nanti. Fadli, diambil. Barakallahu fiik. Nggak ada yang tahu namanya, jemaah. Namanya Masyitatu binti Fir'aun. Masyita itu artinya tukang sisir. Artinya Masyita itu tukang sisir. Binti Fir'aun, putrinya Fir'aun. Jadi dia dikenal dengan pekerjaannya, dengan profesinya, bukan dengan namanya. Nabi SAW kepingin tahu apa ceritanya. Kita akan melihat sebuah cerita pengorbanan ibu dan anak. Diceritakan oleh Jibril alaihissalam bahwasanya suatu hari tatkala dia sedang menyisir, jatuh sisir dari tangan. Lagi nyisir putrinya Fir'aun ini. Lalu Masyita mengatakan Bismillah. Bismillah. Nih kalau bicara pendidikan anak sejak kecil, biasakan anak-anak kita mendengarkan semua ungkapan yang berisi pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Isinya pujian buat Allah Azza wa Jalla. Sehingga anak ini terbiasa dengan bahasa yang indah. Bahasa Arab tuh. Kata putrinya Fir'aun, Abi, bapakku yang kau maksud dengan nama bapakku. Allah itu bapakku. Kata Masyita, enggak. Allah itu Rabbi, wa Rabbuki, wa Rabbu Abiki. Allah itu Rabbku yang menciptakan aku, yang memiliki aku, Tuhanku, dan Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Dia hidup di istana yang penuh dengan kesyirikan. Tapi bagaimana dia mengungkapkan hal itu? Kata putrinya Fir'aun, di beberapa riwayat ditampar Masyid sambil mengancam, aku sampaikan kepada bapak. Ada waktu Allah menguatkan iman kita. Bagaimana bertahun-tahun perempuan ini hidup di istana Fir'aun, yang tentunya dia biasanya dari kalangan Bani Israel, yang memang lemah, orang-orang lemah, dipekerjakan oleh Fir'aun dan terkadang nggak digaji. Yang sekarang orang-orang kalau ke Mesir melihat betapa megahnya piramid-piramid yang dibangun, itu dibangun oleh orang-orang yang ditindas oleh Fir'aun. Seharusnya bangunan itu memalukan. Ada penindasan kepada manusia. Bani Israel. Akhirnya disampaikan kepada bapaknya, pada Fir'aun. Dipanggil. Ditanya sama Fir'aun, Alaki Rabbun siwaya? Engkau punya Tuhan selain aku? Iya. Rabbi wa Rabbuka. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Lalu Fir'aun menyuruh menghidupkan panci yang besarnya cukup untuk masak 1 ekor sapi. Bibaqaratin min nuhas.
Di Indonesia ini ada kambing guling. Pernah melihat sapi guling? Belum. Kita ngerobohkan sapi aja capek. Itu besar sekali, dimasak minyak di sana. Lalu ditanya lagi, engkau masih merasa punya Tuhan selain aku? Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Ini ibunya. Antum lihat bagaimana anak-anaknya dididik oleh ibu ini sejak dini untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, untuk memandang dunia ini hanya tempat penyeberangan, untuk meyakini bahwa kita tidak lama hidup di dunia dan semua yang kita miliki akan berakhir. Semua kesenangan akan berakhir dan semua kepahitan juga akan berakhir. Satu persatu anaknya dimasak di depannya. Bagaimana anak itu nggak berontak? Bisa bayangin ya, pendidikan apa yang diberikan oleh ibunya kepada anak itu. Satu masuk, entah berapa jumlah anak, dua masuk, tiga, sampai yang ada di susuannya. Yang ada di susuannya ini belum dididik karena dia masih kecil. Tapi bagaimana Allah Azza wa Jal membuat itu bayi berbicara? Rabbul Alamin. Ketika satu persatu anaknya sudah dimasak di sana, Allah bikin itu bayi mengatakan, ya ummah, innaki ala haq. Wahai bunda, bunda, engkau berada di atas kebenaran bunda. Iktahimi, masuk engkau bunda. Allahu Akbar. Ini pendidikan yang hilang di masa sekarang. Tatkala para orang tua hanya menjadi mesin pencari uang, tatkala para ibu juga hanya sibuk dengan kepentingan diri, kita perlu jemaah mempersiapkan diri. Nih yang belum pada nikah, mempersiapkan diri membangun sekolahan di rumah. Karena sejatinya sekolahan pertama anak-anak kita itu ya rumah kita. Pernah lihat anak bayi masuk SD? Nggak ada. Sekarang sekolah menerima anak paling kecil umur berapa? Paling kecil 4 tahun, 3 tahun. Iya. Ada ya kira-kira 3-4 tahun. Sebelum itu di mana itu anak hidup? Di rumah. Bagaimana tatkala rumah ini ternyata isinya hubbud dunya. Rumah ini isinya perabotan rumah yang mahal, perhiasan ibunya, urusan makan. Maka bagaimana kita akan menciptakan generasi-generasi seperti putra-putranya Masyitah binti Fir'aun? Tahan banting, ya. Wallahi dunia ini, Allahu Akbar. Ketika Nabi SAW dalam salah satu peperangan ya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, bangkit kalian semuanya. Bangkit kemana? Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Kita melihat kalau hari kerja pagi hari itu ramai jalanan Jakarta ini, jam. Menuju kemana mereka, jam? Menuju ke tempat kerja mereka, menuju ke tempat yang mereka bakal capek,
Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Setelah pulang dari sana mereka kecapean. Ini Nabi SAW menanamkan diri para sahabat untuk bangkit menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di samping Nabi SAW ada seorang sahabat yang masih muda belia, Umair bin Hammam al-Ansari. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ardh. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi ini. Kata Nabi SAW, nah, itu kata Umair, bakhil, ya Allah, kata. Ucapan takjub dia jemaah. Kita ini sedang berusaha meraih sesuatu yang nggak ada di muka bumi ini jemaah. Antum lihat orang terkaya di muka bumi ini, berapa hartanya? 10.000 triliun? Siapa orang terkaya di dunia jemaah? Masih Jeff Bezos? Apa sudah ada yang ngalahkan dia? Kekayaan mereka ini cuma angka aja. Pagi nomor 1, sore nomor 2. Apanya kok bisa jadi? Ya cuma angka. Hanya angka. Tetap Jeff Bezos tuh makannya 1 piring. Kadang-kadang enggak juga makannya. Pagi minum air hangat mungkin. Hati itu. Sahabat ini ketika dikasih tahu benar surga itu seluas langit dan bumi, dia mengatakan bakhil. Nabi tanya, ma hamalaka an taqula bakhil? Kenapa engkau ngomong bakhil? Enggak Rasulullah, aku cuma berharap untuk menjadi penghuni surga. Anta min ahliha, engkau termasuk penghuni surga itu. Itu Umair jemaah mengeluarkan beberapa butir kurma jemaah, supaya dia memperkuat dirinya untuk perang ini. Lalu dia mengatakan, la in ishtu. Dia baru berpikir, makan kurma ini butuh waktu mengunyahnya, apalagi beberapa butir. Lalu dia mengatakan, la in ishtu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawila. Kalau aku masih hidup untuk menghabiskan kurma-kurma ini, wallah itu hidup yang panjang, kata dia. Dilemparkan itu kurma jemaah. Dia lari menuju ke medan perang. Tewas. Menuju kemana dia jemaah? Jannatun arduha samawati. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ahibati fillah, tadi bagaimana kita menciptakan rumah yang mereka selalu berpikir untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dunia kita cari. Mau dibawa kemana dunia? Bawa ke surga. Semua yang bisa dibawa ke surga. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman, kita datang subuh-subuh, meninggalkan rumah kita, datang ke masjid ini karena kita punya iman. Kita yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencatat duduk kita di tempat ini, dan kita berharap semoga kehadiran kita memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ketika Covid kemarin, bagaimana pemerintah, bagaimana semua masyarakat itu begitu takutnya dengan COVID-19. Takut. Siapa yang pernah pakai masker double pakai masker aja? Astagfirullahaladzim, ada apa tuh? Iya, takut kalau tembus ke sini masih ada yang jaga.
kemana-mana bawa hand sanitizer. Salaman sama orang takut. Takut. Sama apa? Sama itu, virus. Kebayang antum kalau antum mungkin ketawa-ketawa sendiri. Ketika beli makanan sampai rumah nggak disentuh, siram dulu. Saya, kenapa disiram? Ketakutan kita kepada virus itu sekarang mulai hilang. Kita menganggapnya sesuatu yang sudah selesai, Ustaz, sudah tidak membahayakan lagi, sudah anak udah vaksin booster yang ke-7. Jadi kalau orang mungkin yang ke-3, ke-4 dia udah ke-7 aman sudah jamaah. Tapi ada neraka yang nunggu kita. Ini lewat nih. Kalau kita bicara penyakit, musibah udah lewat semua. Tapi ada satu hal yang menunggu kita, yang kita pasti ketemu. Pasti ketemu. Nggak ada orang masuk surga nggak melewati neraka. Anda lewat jalan lain, nggak ada. Karena Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali pasti melewatinya, pasti jemaah. Itu sudah ketetapan Allah yang tidak berubah. Maka sekarang bagaimana menyelamatkan diri Anda? Kalau orang takut dengan COVID kemarin, para perawat, para dokter pakai baju kayak astronot gitu, jemaah. Iya, karena takut mereka. Dan kita harus punya baju yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, anak-anak kita dari api neraka. Wallah kita takut jemaah. Kita takut anak kita kalau pas lagi duduk-duduk di depan jalan, tahu-tahu anak itu mau nyebrang nggak ngelihat kanan kiri jemaah. Kita teriak jemaah, fulan, jangan sampai dia ketabrak. Maka cara kita untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka, ya belajar. Makanya para mufassirin ketika mentafsirkan ayat qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, mereka mengatakan allimuhum wa adibuhum. Allimuhum, kasih ilmu mereka. Mereka lahir nggak punya ilmu, mereka lahir nggak tahu apa-apa, tergantung orang tuanya. Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir itu di atas fitrah. Dia sejatinya putih, bersih, mengenal Allah Azza wa Jalla. Tinggal bagaimana orang tuanya mengarahkan anak itu. Kita lihat kenapa anak lihat saat bayi baru lahir, berapa tahun kemudian anak lihat jadi Nasrani, yang fulan jadi Yahudi, yang ini jadi Hindu. Iya, abawahu, kedua orang tuanya. Ini peran penting pendidikan agama itu sejak dini, karena memang apa yang antum tanamkan ketika dia kecil itu kan naqshi alal hajar, seperti memahat di atas batu, nempel. Maka antum akan lihat anak-anak kecil ketika dibiasakan mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar, ketika dia besar ucapan itu akan keluar dari dirinya dan sulit untuk dirubah. Beberapa waktu yang lalu pernah ada keramaian di negeri kita tentang seorang rektor yang dia sensi sama ucapan-ucapan alhamdulillah, masya Allah, bahasa-bahasa langit kata dia. Iya, karena kita hendak menuju ke surga Allah Azza wa Jalla, kita harus biasakan untuk mengucapkan hal itu. Maka ingat pentingnya pendidikan agama sejak dini,
Karena saat ini anak-anak kita itu dididik oleh gadget. Di rumah anak nyetelin buat anak-anak, ya ada YouFit Kid, ya ada Rojak Kid, ada beberapa lah di YouTube itu. Bentar kita masuk udah diganti sama dia. Makanya kadang-kala orang tua ini kalau anaknya nonton, jangan jauh-jauh dari anaknya. Anaknya nonton, bapaknya mau nonton juga. Biar sudah, nih kasih setelin. Bapaknya kemana pegang handphone, duduk di sampingnya. Emaknya hadir, karena anak-anak itu butuh pendampingan. Pendidikan buat anak itu lebih kepada contoh. Makanya kalau orang tua mencontohkan kepada anaknya kebaikan yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus ditanamkan sejak kecil, tanamkan kepada diri anak kita bahwasanya la ilaha illallah. Ada seorang ustadz ya, yang biasa ngajar anak-anak kecil. Anak sering nonton dia karena lihat, ya Allah ya, tertanam di diri anak. Orang tua kadang-kadang nggak ngerti gimana ngajarin anak, ya harus belajar. Ada beberapa ucapan yang sekarang dihafal sama anak-anak di rumah. Dia mengatakan wahidun satu, isnani dua, salah satu tiga, arbaatun empat. Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam, musuhku setan. Itu hafal anak itu. Oh gini cara didik anak ya. Maka mau tidak mau kita harus belajar bagaimana menanamkan tauhid yang ringan di diri mereka. Ketika makan di meja makan, bagaimana menanamkan di diri anak-anak kita kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Duduk makan ikan teri, antum bisa ceritakan kebesaran Allah lewat ikan teri sama anak. Mina, lihat nih ikan nih, kok bisa nyampe ke sini? Siapa yang mancing? Nggak dipancing apa? Masa kecil gini dipancing? Udah ajak dia untuk berpikir. Iya, dia nyendok satu sendok itu puluhan ikan teri itu ya. Ini Allah yang bikin. Ini Allah yang kasih makan. Terus Allah tanamkan di diri anak kita sehingga dia cinta sama Allah Jalla Jalaluh. Jadi menanamkan tauhid kepada diri anak kita adalah menanamkan kecintaan dia kepada Allah. Bagaimana dia mengenal bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan tontonan-tontonan yang ada menghilangkan Tuhan dalam kehidupan. Sekarang manusia ini menciptakan superhero, dunia superhero, karena mereka melihat ada kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, yaitu Allah yang bikin. Tapi mereka hendak menghilangkan Allah Azza wa Jalla. Yang ada Superman, yang ada siapa lagi jamaah. Mereka sedang menanamkan akidah yang menyimpang dan kita nonton. Ada cerita Tuhan dalam superhero itu? Nggak ada. Yang ada aku. Yang ada kumpulan superhero. Kalau dulu, kalau kita baca sejarah Yunani, kumpulan superhero itu dewa-dewa yang mereka bikin. Sudah nggak laku dewa-dewa itu. Ada Zeus, ada Hermes, ada siapa lagi dewa-dewa mereka. Itu ditanamkan jadi cerita. Sekarang itu hilang, nggak laku. Mereka bikin baru dan ditonton oleh anak-anak.
dalam cerita mereka nggak ada. Sampai anak kepingin baca tentang cerita superhero ini, apa sih sebenarnya. Maka ingat, tanamkan di diri anak kita bahwa Allahu Akbar. Luqman Al-Hakim, bagaimana dia menanamkan akidah yang benar di diri anaknya sebelum bicara adab dan etika. Dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Belum bicara adab dan etika aja. Baru setelah itu bicara sholat, baru setelah itu bicara tentang adab menjadi muslim yang baik. Tapi yang pertama adalah menanamkan kecintaan kepada Allah, bahwa kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Bayangin jamaah, orang kalau berzina masih diampuni nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Mati dalam kondisi nggak bertobat dia aja, masih mungkin diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Orang kalau membunuh masih mungkin dia diampuni sama Allah, mungkin. Mencuri mungkin. Tapi orang melakukan kesyirikan, innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk disekutukan, dan selain itu Allah mengampuni bagi Allah yang Allah kehendaki. Maka bicara pendidikan agama, menanamkan tauhid di diri dia. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam menanamkan keimanan di diri sepupunya Abdullah bin Abbas. Kapan Abdullah bin Abbas masuk Islam? Jemaah, yang hadis-hadisnya banyak sekali. Beliau itu radhiyallahu ta'ala anhu berkumpul sama Nabi SAW cuma 30 bulan. Jadi kapan beliau masuk Islam? 30 bulan cuma ketemu Nabi SAW. Jamaah, Nabi meninggal kapan? Mana yang mau jawab ini? Insya Allah. Kapan Nabi SAW meninggal dunia? Nah, 1434 Hijriah. 1400 meninggalnya. Sekarang 1444. Berapa tahun yang lalu maksudnya itu? Iya, nggak apa-apa, anak kasih aja. Nah, 1433 tahun yang lalu beliau meninggal dunia SAW tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ibnu Abbas berjumpa dengan Nabi SAW cuma 30 bulan. Berarti kapan masuk Islamnya Ibnu Abbas? Nah, insya Allah jemaah tuh ngantuk kayaknya, nggak disediain kopi di sini. Alhamdulillah. Sebelum Fathu Makkah, Fathu Makkah itu di bulan Ramadan tahun 8. Itu Abdullah bin Abbas dibawa sama bapaknya ke kota Madinah. Nabi SAW membonceng Abdullah bin Abbas. Ini bocah yang masih baru dibawa sama bapaknya, umurnya 10-11 mungkin pada waktu itu, masih kecil Abdullah bin Abbas. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya gulam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat
Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Sebagian kita, kalimat ini gak pernah dia mendengarkannya dari orang tuanya. Walau di sekolahnya dia dengar. Padahal orang tua harus ngajarkan ini. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan membawa berkah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kami juga mohon maaf jika mengganggu waktu tonton Anda. Bapaknya baru masuk Islam, Abbas. Anaknya baru masuk Islam. Maka bagaimana Nabi SAW kemudian memberikan pendidikan ini kepada Abdullah bin Abbas? Nggak ada kan, oh belum waktunya. Waktunya dia mendengarkan. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi sebuah ungkapan yang membuat kita jadi tenang. Oh gitu ya. Kalau anak jaga Allah, Allah akan jaga anak. Iya. Dijaga dalam segi apa? Semuanya akan dijaga. Hatimu dijaga, jiwamu dijaga, ragamu dijaga, hartamu dijaga, keluargamu dijaga. Fadillah. Kita lihat mobil yang paling mahal itu adalah mobil yang paling aman, yang anti peluru, bahkan ada mobil yang anti bom. Di bom nggak meledak, lebih mahal lagi. Kenapa? Karena manusia ada ketakutan, jemaah. Menghilangkan ketakutan itu dengan menghadirkan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika berangkat dari rumahnya, sang anak mengatakan, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Siapa yang ngajarin? Bapaknya, ibunya yang ngajarin. Keluar rumah engkau baca itu. Karena benar-benar menyerahkan kepada Allah. Nabi mengatakan kepada bocah ini, ihfadillah yahfadka. Allah akan jagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah di hadapan ketika engkau perlu. Manusia berpikir kalau ada Spiderman enak kan? Kalau ada ini, iya, ditanamkan di diri anak itu. Makanya kostum superhero itu yang pakai siapa? Bapak-bapak. Nggak ada. Padahal di film itu bapak-bapak yang jadi superhero. Yang pakai siapa? Anak-anak. Anak-anak yang pakai. Dia pakai tas. Tasnya ini semuanya. Aina Allah. Jagalah Allah. Engkau akan mendapati Allah di hadapan. Ketika anak kita naik sepeda jatuh luka, alhamdulillah nak, alhamdulillah, alhamdulillah nak, nggak sampai patah. Bersyukur sama Allah. Dihadirkan Allah dalam semua kejadian. Engkau coba jaga Allah. Sholatnya yang benar diperbaiki. Karena musibah itu datang karena dosa-dosa kita. Tanamkan diri anak kita. Kemudian yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta, minta sama siapa? Sama Allah. Bukan bapak. Nah, kalau kau minta, ngomong sama bapak. Enggak. Engkau mau minta, ngomong sama aku. Nabi SAW menanamkan tauhid di diri anak ini. Bocah kecil jamaah, yang seumuran SD sekarang. Kalau kau minta, minta sama Allah Azza wa Jalla. Tanamkan, ajarkan kepada anak kita. Mau minta sesuatu, minta sama Allah. Kepingin ini, minta, ya Allah,
Nggak harus nunggu nanti habis sholat baru doa, enggak. Ajarkan untuk minta dalam semua kondisi anak kita. Anak-anak kecil apa sih kepinginnya jemaah? Nggak tahu kalau di sini. Kalau di tempat anak punya anak Yusuf tuh mintanya layangan, mau main layangan apa? Katakan minta sama Allah. Minta, ya Allah, Yusuf kepingin layangan, ya Allah. Nggak apa-apa, ajarkan anak itu untuk minta langsung sama Allah. Dia punya keperluan apa? Fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memerlukan pertolongan, minta bantuan sama Allah Azza wa Jalla. Anak-anak itu kalau ada ribut di sekolah biasanya ngomong apa? Nanti tak laporkan ke bapaknya, ibunya, kakaknya. Ajarkan kepada dia Allah Azza wa Jalla, sehingga benar-benar dia yang ada itu. Ya Allah, Allah itu maha baik, iya. Allah itu maha agung, Allah itu maha segalanya, Allah maha ini. Orang tua ketika punya sesuatu rezeki baru, sampaikan ini Allah yang ngasih. Maka kalau minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa'lam, dididik tentang keimanan kepada takdir. Wa'lam, ketahuilah, ini ilmu. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka, ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia ini, seluruh warga Jakarta, seluruh warga Jawa, semua penduduk Indonesia, semua yang ada di muka bumi ini, itu mereka bersatu padu, berkonspirasi, atau mereka berkumpul, bermusyawarah untuk mengusahakan manfaat buat engkau. Mau ngasih manfaat buat engkau, supaya engkau terima di pondok pesantren, supaya terima kuliah, supaya terima kerja di mana. Nggak akan bisa mereka memberikan hal itu kepadamu kecuali bila Allah yang sudah menetapkannya untuk. Siapa lagi? Allah. Bukan anak punya orang kuat, orang penting, nggak ada gunanya mereka semua. Kalau Allah mengatakan tidak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Sebaliknya, kalau mereka bersatu padu, tumbuhkan keimanan. Kita nggak bergantung sama manusia, kita juga nggak takut sama tuh manusia. Kalau mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, tapi Allah katakan tidak. Yang terjadi itu kehendak Allah, bukan kemauan manusia. Dan semua sudah ditetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu udah diangkat, lembaran-lembaran itu udah kering. Itu Nabi ajarkan. Kalau bicara tauhid, ayat-ayat Quran yang diajarkan kepada anak-anak kita, biasanya anak-anak itu hafal Al-Fatihah, ajak anak-anak itu baca artinya. Mereka biasanya menghafal apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ajak mereka juga untuk menghafalkan artinya sehingga mereka faham. Setelah pendidikan tauhid yang terus diajarkan oleh orang tua, pendidikan agama, antum lihat sekarang orang tua itu, kalau orang tuanya itu selegram, anaknya jadi selegram. Baru lahir jadi selegram, baru lahir sudah ada fotonya. Tergantung orang tuanya. Maka jangan salah pilih istri. Kalau sudah salah Ustaz, ya diperbaiki. Udah salah mau nambah lagi antum, salah lagi nanti antum. Nah, diperbaiki. Ada yang salah pilih istrinya, salah pilih bapak. Gimana? Mau diganti? Kayaknya diganti tetap diperbaiki, perbaiki juga. Diperbaiki, berusaha untuk memperbaiki.
Ini pendidikan tauhid, ajarkan kepada anak-anak. Tadi Anda sampaikan, yang dibutuhkan anak itu contoh. Ketika orang tuanya terus di rumahnya itu ucapan-ucapan baik ya, kecintaan kepada Allah, kasih sayang ada di rumah, anak itu tumbuh besar cinta sama Allah, cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan nih bicara adab nanti. Bicara adab makan, sampai ke ini loh Nabi SAW mengajarkan kita makan pakai tangan kanan. Ada Nabi SAW. Loh, kita kenapa sholat? Nabi SAW ngajarin kita sholat. Karena sholat ini akan menyebabkan hidup kita tenang, kita dijaga lagi sama Allah Azza wa Jalla. Maka setelah tauhid, yang kedua sholat yang diajarkan kepada anak kita. Tapi itu mungkin umurnya setelah 7 tahun. Umur berapa? 11. Sudah sholat sejak umur berapa? Sebelum 7 tahun. Sebelum 7 tahun anak-anak itu diajak. Maka Luqman setelah mengajarkan tauhid, dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikan sholat. Salatnya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, muru auladakum bis salati li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Suruh. Ada beda suruh sama diajak. Kalau disuruh itu, nah berangkat ke masjid, itu disuruh. Diajak, ya diajak, yuk berangkat sama abah. Dan subhanallah, sebagian ulama mengatakan untuk mengajarkan sholat berjamaah kepada anak kita di awal-awal itu kita perlu ya merayu mereka. Kalau mereka nggak mau ke masjid, ayo ke masjid. Nanti dari masjid mampir ke warung. Oh, berangkat. Jadi dia bukan masjidnya sebenarnya, apa? Warungnya. Tapi orang tua gitu caranya, karena anak ini hanya butuh pembiasaan. Setelah biasa, dia nggak mikir warung lagi, dia mikir masjid. Apalagi kalau di masjid banyak sohibnya. Anak punya anak sekarang berangkat ke masjid sebelum bapaknya. Berangkat ke masjid. Tunggu dulu, belum ada nih. Nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena banyak sohibnya di masjid. Banyak teman-temannya di masjid. Jadi dia merasakan masjid itu, ya Allah, enak pokoknya ke masjid. Ketemu teman-teman di sana. Pas waktu sholat mereka. Jadi ajarkan sholat kepada anak kita. Insya Allah jamaah, ketika anak ini tumbuh besar dan sudah terbiasa sholat, dia mau meninggalkan sholat itu azab. Buat dia azab. Ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ada cerita seorang ustadz meninggal dia pernah dalam dunia kegelapan. Dia cerita, Ustaz, anak pada waktu sama teman-teman udah nggak bener Ustadz ya, nongkrong ini, minum. Subhanallah Ustaz, anak nggak pernah ninggalin sholat Ustaz. Ketika waktu sholat. Kenapa? Itu pendidikan sejak kecil. Yang seperti tadi memahat di atas batu. Dan alhamdulillah dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika anak ini biasa salat, walaupun dia mungkin dalam kehidupan masa mudanya pernah nyimpang, tapi kalau salatnya udah dari kecil, insya Allah tetap terjaga. Yang ketiga, adab. Adab ini termasuk benteng buat anak-anak kita. Ajarin mereka adab makan. Yang paling ringan tadi, makan baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makan yang dekat dengan dirimu, dan baca doa setelah makan. Terus anak ini dididik. Nabi SAW ketika sedang makan bersama anak istrinya. Ada yang menikahi janda di sini? Ada yang nikahi janda jemaah? Anak kasih hadiah nikahi janda.
Iya, yang nikah sama janda, kadang-kadang janda itu punya anak. Memang secara hukum yang wajib memberikan nafkah kepada anak itu ya orang tua aslinya, bapak aslinya. Sedangkan bapak sambungnya ini ya bukan kewajiban. Dia kewajiban memberikan nafkah kepada siapa? Kepada istri dan kepada anak-anak dia. Tapi sebagai bentuk ihsan, berbuat baik kepada orang lain, ya kita juga peduli sama anak-anak istri kita. Nabi SAW menikah sama Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha ketika dilamar sama Nabi SAW, dia sempat ragu. Bukan sempat ragu, maksudnya dia takut dengan kondisi dirinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini dzatu iyad. Ini para janda kalau dilamar oleh seseorang, dia jelaskan tentang kondisinya supaya suaminya ini tahu dengan apa yang terjadi dengan dia. Nggak ada yang disembunyikan. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ini dzatu iyal, aku punya anak banyak. Anaknya 3 Ummu Salamah waktu itu, kecil-kecil. Wa inni imra'atun ghayur, aku ini perempuan yang pencemburu sekali. Supaya suaminya sadar, aku ini kayak gini gitu, kekuranganku itu. Apa kata Nabi SAW? Keluargamu kita gabungkan jadi keluarga kita. Ini suami yang Masya Allah. Bukan keluargamu yang kau yang cari nafkah buat dia, aku nggak urusan. Enggak, Nabi SAW mengatakan keluargamu jadi keluarga kita. Artinya Nabi bertanggung jawab dengan anak-anaknya Ummu Salamah. Adapun kecemburuanmu, gimana caranya jawab? Fanasta'inu billah, kita minta tolong sama Allah. Kalau itu benar jemaah, bicara kecemburuan perempuan ini, antum mau kasih kajian 2 jam sama dia, besok cemburu lagi. Karena itu bicara perasaan. Maka Nabi SAW mengatakan minta tolong sama Allah. Udah, urusan ini urusan minta tolong sama Allah. Karena dia perempuan yang ngerti agama, yang udah faham. Tapi kalau sudah datang kecemburuannya, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, datang kecemburuannya. Aisyah ini hafal ribuan hadis jemaah. Tapi kalau datang kecemburuannya, hilang itu hadis-hadis. Bagaimana dia sampai sempat dimarahi sama Rasulullah SAW. Ketika hidup di rumahnya Ummu Salamah, Nabi SAW ikut mendidik anak istri. Nih, ikut mendidik anak istrinya. Pendidikan apa? Pendidikan agama sejak dini. Ketika lagi makan nih, Salamah lagi makan ya, tangannya itu kemana-mana. Maka Nabi mengatakan, ya gulam, wahai bocah, samillah, ucapkan bismillah, wakul biyamini, makan dengan tangan kananmu. Wallahi anak kadang-kadang lihat orang umurnya 60 tahun makan dengan tangan kiri. Ketika ditegur, ya apa Ustaz, ya anak sudah biasa dari kecil. Dibiarkan sama orang tua. Jadi dosanya siapa? Bapak ibunya. Yang diperintahkan untuk mendidik anaknya dengan baik, dia hanya menjadi mesin pencari uang. Makan dengan tangan kiri sampai tua umur 60 tahun. Bayangin jemaah, berapa tahun dia melakukan itu terus. Makan seperti syaitan. Dibiarkan sama orang tua. Nabi SAW tidak membiarkan. Beliau mengatakan, kul biyaminik, makan dengan tanganmu, wa kul mimma yalik, makan yang dekat dengan engkau. Tangannya supaya nggak kemana-mana. Diajarkan. Nggak ada perkataan, oh Ustaz masih kecil Ustaz. Ya ini mumpung masih kecil. Sebagian kita anaknya masih kecil, makan dengan tangan kiri, oh biarkan masih kecil Ustaz. Belum dihisap ya Ustaz. Kan malaikat belum ada. Ini orang kalau punya ilmu kadang-kala kayak gitu cuma. Kan dicatat sejak balik kan? Oh belum balik Ustaz, biari. Padahal inilah pendidikan sejak dini. Kalau dia sudah balik baru antum ajarin adab, sulit antum sudah. Nah, makan dengan tangan kanan, makan dia, ada bapaknya. Nggak ada bapaknya, tangan kirinya main. Karena sudah 9 tahun biasa dengan tangan kiri. Dan
untuk anak perempuan, biasakan mereka pakai jilbab, menutup auratnya. Pembiasaan ini membuat mereka bangga dengan pakaian mereka, membuat mereka tidak melecehkan orang-orang yang pakai jilbab, membuat dia tumbuh besar menjadi muslimah yang menjaga kehormatan dirinya. Terus terang, ana pernah melihat seorang perempuan, ibu-ibu udah ngaji jemaah, masya Allah, jilbabnya udah syar'i, dia berjalan bersama putrinya yang pakai celana pendek. Gimana aja? Kok bisa? Iya Ustaz, ana baru dapat hidayah. Ibunya baru pakai jilbab 2 tahun. Puluhan tahun nggak pakai jilbab, dan anaknya nggak pernah dididik untuk pakai jilbab. Sehingga ketika ibunya nyuruh anaknya pakai jilbab, kata dia, ibu mah bertahun-tahun nggak pakai jilbab. Sekarang anak suruh pakai jilbab. Nanti kalau anak seumur ibu, anak pakai jilbab. Mau ngomong apa ibu? Karena memang kitanya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, berdoa jemaah. Berdoa untuk anaknya yang berkaitan dengan agama dan akhirat, bukan hanya dunia. Ada sebagian orang tua yang masya Allah, kalau anaknya mau ujian, orang tuanya sholat tahajud, ya. Masya Allah, puasa sunnah, sodako, karena mau apa? Mau ujian urusan dunia. Kenapa orang tua nggak menambah ibadahnya demi anaknya jadi anak soleh? Bagaimana Sa'id ibn Musayyib mengatakan, la azidanna fi solati, aku akan tambah solatku nak, supaya Allah menjagamu, supaya Allah jagamu. Di sini orang tua mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki dirinya, berdoa mohon sama Allah. Buat siapa? Buat anaknya. Kenapa? Anak ini aset jemaah. Antum mati, semua harta dikuasain sama anak. Makanya anak itu ketika dihisab pada hari kiamat, nah, anaknya dihisab, kamu dapat dari mana uang 5 miliar? Warisan. Selesai. Jawabannya 1 warisan. Bapaknya ditanya, dapat dari mana? Waduh, hitungannya banyak itu. Ada yang 1 juta dari sini, 2 juta dari sini. Anaknya langsung 10 M warisan. Sedangkan dia akan melanjutkan kita. Kalau dia sodako ya buat orang tuanya dapat pahala. Tapi sebagian anak jemaah karena memang dididik bakhil sama orang tuanya. Ketika bapaknya mati, kumpul keluarga. Ayo kan ini harta peninggalan orang tua, kita sodakokan sepertiganya. Jangan. Lu kenapa bapak hidup gak sodako, kok mati suruh kita sodako? Iya. Maka bapak-bapak sebelum mati tulis wasiat 1/3 sodako. Karena kalau dapat anak-anak yang kurang cinta sama orang tuanya, ya nggak ada yang sodako. Maka terus berdoa buat anak kita, terus kita memperbaiki diri, semoga Allah menjaga mereka. Karena sejatinya manusia itu hanya usaha. Yang kasih hidayah siapa? Allah. Barakallahu fiikum. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana caranya ketika anak kita tidak diterima di lingkungannya? Karena sering menasehati teman-temannya, sedangkan dia juga butuh bermain dengan teman-teman sebayanya. Jazakumullah khair. Nah, ahibati fillah, ada yang lupa tadi. Orang tua tetap harus sadar anak-anaknya membutuhkan permainan. Anak-anak dia butuh main. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika disuruh sama Nabi SAW ke satu tempat, di tengah jalan ketemu sahibnya sedang main nih. Sampai Nabi datang sama Anas, engkau sudah jalankan? Ya Rasulullah, lupa. Dia langsung jalan. Artinya anak-anak itu butuh main, sehingga tetap orang tua memberikan porsinya.
Kapan mereka bermain dan kapan mereka didampingi bermain dan kapan mereka bermain sendirian. Kalau dikatakan tadi kawannya ini karena sering memberikan nasihat kepada sahib-sahibnya kemudian dijauhin. Nasihat itu perlu waktu yang tepat. Rasulullah SAW itu tidak selalu memberikan nasihat kepada sahabatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Kana yatakhawwaluna bil mau'izah." Beliau itu jarang-jarang ngasih nasihatnya itu berkala gitu ya, enggak selalu. Kenapa? Oh, enggak tiap hari kasih nasihat, pagi kasih nasihat, sore kasih nasihat. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang memberi nasihat siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Makhafatas sa'amata alaina." Takut kita jenuh, takut kita bosan. Maka kasih nasihat anaknya, "Nak, engkau kalau sudah kasih nasihat, sudah nanti lihat waktu lainnya kasih nasihat lagi." Jadi nggak selalu yang membuat mereka akhirnya jenuh, bosan sama kita. Nasihat yang tujuannya memperbaiki malah nggak didengarkan. Maka sampaikan kepada anak, kasih nasihat, tapi cari waktu yang tepat. Sehingga dengan cara itu teman-temannya akan menghargai dia juga. Ketika waktu bermain, bermain sama mereka. Masya Allah, ini panjang banget ya, anak kayaknya perlu minum dulu nih. Bismillah. Afwan Ustadz, di luar tema. Sebelum masuk ke pertanyaan, ana dari Padang Ustadz. Allah mudahkan ana kerja di sini. Dan selama ana hijrah dan di kampung, ana bisa dengar kajian Ustadz online, live, alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla juga memudahkan ana bisa ketemu Ustadz secara langsung. Ana sangat bangga. Ana minta doanya Ustaz, agar ana dan teman-teman yang hijrah ke jalan yang lurus selalu Allah teguhkan hati dan istiqamah menjalankan syariat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon nasihatnya Ustaz buat ana dan teman-teman atau saudara seiman agar selalu kuat keimanan untuk menghadapi ujian. Cobaan sampai datang kematian. Syukur Ustaz, barakallahu. Ya jemaah, butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib mengatakan, manzilatus sabri minal iman. Kedudukan sabar. Iman itu kan pohon jemaah, pohon yang bercabang. Kedudukan sabar dalam keimanan ini kamanzilatir ra'si minal jasad, seperti kepala sama badan. Sabar itu kepalanya. Idza quti'ar ra's, kalau dipotong kepalanya udah nggak ada gunanya itu jasad. Maka antum yang hijrah akan diuji terus. Jadi bukan berarti ketika antum hijrah antum akan santai, akan senang-senang, enggak. Tadi kisahnya Masyitatu binti Fir'aun, dimasak sama Fir'aun ketika mereka hijrah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ceritanya Bilal bin Rabah disiksa, kemudian ketika hijrah ke kota Madinah hidup susah, tinggal di masjid, urusan makan susah, jangan urusan makan susah. Sebagian sahabat radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau pingsan sampai pingsan kejang-kejang sampai diinjak kepalanya sama sebagian sahabat ya, Pak. Takut kerasukan jin wala apa. Kata Abu Hurairah, ana ini lapar ya, Pak. Lapar aja. Urusan lapar. Jadi ujian itu akan datang. Maka nasihat ana buat teman-teman yang hijrah ini, teruslah baca sejarah orang-orang yang hijrah.
baca sejarah para nabi, baca sejarah para pengikut nabi, sehingga ketika antum mengaku sebagai pengikut Nabi SAW, berarti antum harus seperti mereka. Sebagian kalau hidupnya senang-senang aja perlu berpikir, kok nggak ada ujian yang datang? Apakah anak termasuk yang sudah diabaikan sama Allah SWT? Karena musibah datang sebagai tanda cinta Allah buat hambanya. Dan terus berdoa, ya Allah ya. Nabi SAW itu banyak baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami kan udah beriman sama engkau, kami mengikutimu ya Rasulullah. Atakhafu alaina, engkau masih mengkhawatirkan kami? Iya. Itu sahabat jemaah. Nabi masih khawatir dengan mereka. Bagaimana dengan kita? Hati manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla, yang Allah bolak-balikan menurut kehendaknya. Maka banyak baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Afwan, ana sudah menikah sejak 2019. Hingga sekarang masih belum Allah berikan keturunan. Mohon doa dari Ustaz agar ana dan istri diberikan keturunan yang soleh soleha, dan mohon nasihat ana dan istri. Syukran Ustaz. Masya Allah jemaah. Di barat muncul kelompok yang menyerukan untuk apa? Free child, yang nggak punya anak itu apa? Child free mereka nggak punya anak. Mereka nggak punya anak. Kenapa? Karena memang ada perbedaan tujuan nikah dalam Islam sama tujuan nikah mereka. Kita tujuannya bukan hanya menyalurkan syahwat, bukan. Tujuannya memperbanyak umat Nabi SAW. Makanya kalau nikah nggak punya anak jadi bingung. Mereka nggak punya anak, memang nggak kepingin punya anak. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena anaknya tadi aset. Selain dia perhiasan dunia, dia juga aset buat orang tuanya. Makanya anak kadang-kala kalau melihat ya kiriman dari teman-teman, ada fulan punya anak 40. Allahu Akbar. Kapan kita punya anak 20? Ini 40 sudah jemaah. Nah, di antara 40 anaknya 20 hafal Quran. Allahu Akbar jemaah. Ini perjuangan akhirat jemaah. Fulan punya 10 apartemen, punya 200 rumah. Apa? Asetnya apa buat akhirat dia? Enggak. Dijual selesai. Tapi ini itu anak. Makanya bagi yang nggak punya anak sedih. Kalau bersedih, tolong cari jalan lain. Manusia kalau mati itu terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, perbanyak sedekahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Antum tahu Imam Nawawi ya? Yang punya Riyadhus Shalihin, yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, Al-Adhkar. Beliau meninggal umur 45 tahun, belum sempat nikah, nggak punya anak. Tapi bayangin sampai hari ini ilmu beliau terus bermanfaat. Murid-murid beliau terus jamaah. Jadi ketika antum nggak punya anak, masih ada cara lain. Karena memang ada orang yang ditentukan nggak punya anak, doa terus berdoa. Makanya jangan berpikir, enggak Ustaz, anak mau nikah lagi Ustaz. Nikah 4 nggak punya anak. Karena masalahnya ada di lakinya ini gitu.
Dia ceraikan istrinya nikah punya anak. Berarti masalahnya dari siapa? Dia antum. Baik, bagaimana cara kita menghadapi masalah ini? Ya, berdoa terus, baca doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Dan antum baru 3 tahun baca doa itu mungkin. Nabi Ibrahim baca doa itu puluhan tahun dan baru dapat anak umur 86 tahun. Jadi antum baru 3 tahun aman, insyaallah. Doanya kurang, ya Allah. Iya, terus berdoa aja dan jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Zakaria berdoa terus sampai umur 100 tahun. Sampai dia ceritakan sama Allah, mengatakan kondisi dia, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, aku tulang-tulangku udah lemah semuanya ya Allah. Dan rambutku sudah beruban ya. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku nggak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Nggak pernah ya Allah. Nggak pernah. Ada orang-orang yang kecewaannya disampaikan kepada temannya, kecewa sama Allah dia. Na'udzubillah. Aku sudah berdoa tapi kok kayaknya nggak dikabulkan. Itu kecewa dia. Hindarin ucapan itu. Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Enggak ada aku sudah puluhan tahun berdoa ya Allah mana janjimu? Enggak. Ya terus karena janji Allah itu pasti. Cuma jawaban dari doa itu 1 dari 3 hal. Boleh jadi yang kau bintang kau dikasih, atau Allah kasih ganti yang lebih baik. Allah kasih ganti yang lebih baik. Cuma kita nggak sadar dengan ganti itu ya, diselamatkan dari musibah, dijauhkan dari petaka ini dan itu. Gara-gara doa kita minta anak, terus kita mengatakan Rabbi habli minas salihin. Kita dihindarkan dari penyakit sama Allah Azza wa Jalla. Bukan karena doa yang lain, bisa jadi karena doa ini. Atau Allah kasih ganti yang lebih baik bukan di dunia, nanti di akhir. Maka antum terus berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah kasih anak yang soleh soleha. Dan kita doakan semua yang belum punya anak, semoga Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Ustaz, ana sedang ta'aruf dengan seorang akhwat, dan insyaallah ana nazar dalam waktu dekat. Namun belakangan diketahui bahwa ayah dari akhwat tersebut mengidap penyakit yang cukup berat. Akhwat tersebut mengatakan bahwa ada kemungkinan ia menjadi carrier, pembawa sifat dan penyakit tersebut, meskipun sifatnya tidak pasti dan itu hanya kemungkinan terburuk yang dapat berdampak kepada keturunannya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah baiknya Anda lanjutkan proses ini dan kemudian tawakal kepada Allah, dan apakah jika Anda mundur karena khawatir kepada kondisi anak, menjadikan anak tidak cukup bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah, kita memang disuruh milih mau menikah itu. Nabi SAW berpesan kepada kita, kalau mau milih, pilihlah yang agamanya baik. Perempuan kan dinikahin karena kecantikannya, karena darah birunya, karena kekayaannya, karena agamanya. Nabi SAW menyebutkan agama terakhir karena memang kebanyakan agama ini terakhir ya. Orang itu melihat, Masya Allah cocok Ustaz, gimana? Tinggi, putih, cantik, fulus, Masya Allah. Cuma masih sholatnya bolong-bolong. Ya insya Allah nanti diperbaiki. Jadi dia itu kalau sudah dunia yang cukup, agamanya gampang nanti. Padahal agamanya nggak bisa gampang. Ketika nih anak nggak dididik dengan baik sama orang tuanya sejak dini tadi, antum mau didik udah gede. Kayak tadi pohon jamaah, udah bengkok mau dilurusin susah jamaah.
Tapi bagaimana dengan cerita ini? Semua punya kemungkinan sakit. Anak punya mertua sakit ya, dia ICU. Semoga Allah nyembuhkan dia. Kemarin dapat berita nih, anak-anak ini katanya 50-50. 50-50. 50% hidup, 50% mati. Anak ngomong, kita semua 50-50. Bukan yang sakit. Mulai kita ini jamaah 50-50 semuanya. Berapa banyak orang yang keluar pagi sehat, pulang udah digotong. 50-50 sama semuanya. Jadi kemungkinan hidup dan mati itu ada. Artinya masih ada kemungkinan hidup, ada kemungkinan mati. Dan subhanallah, dalam proses mertua itu di ICU, ada satu yang keluar meninggal, satu keluar meninggal. Allahu Akbar. Kita itu melihat. Tapi alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan. Dan bagaimana sekarang? Yaitu pilihan engkau. Kalau engkau mau milih yang lain, silahkan. Tapi kalau engkau mengatakan enggak, Ustaz, bismillah, Ana mau nikahin perempuan ini dan ana bertawakal kepada Allah, semoga Allah berikan kesembuhan. Wallahi jemaah, ada orang-orang yang sakit nggak ada di garis keturunannya penyakit itu. Dan yang memindahkan penyakit itu adalah Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa, nggak ada penyakit menular, nggak ada. Loh, gimana Ustaz? Tapi kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan firra minal majnun firaraka minal asad. Larilah dari orang yang kena penyakit menular, judam seperti kusta, seperti kau lari dari singa. Artinya kita disuruh menghindar dari orang yang punya penyakit menular. Tapi kata Nabi SAW, nggak ada penyakit menular. Iya, Nabi ingin menanamkan tauhid. Nggak ada penyakit menular dengan sendirinya, nggak ada. Siapa yang membuat dia menular? Allah saja. Makanya kita sering kemarin ketika masih tracking COVID itu jamaah, ada satu orang positif, satu rumah dicek semuanya. Enggak kena yang lainnya. Satu. Ada kawan satu mobil jemaah, satu mobil, tahu-tahu kawannya dites positif. Satu mobil dites semua, nggak ada yang positif. Supaya kita tahu yang memindahkan penyakit siapa? Allah. Kita usaha iya, tapi hati kita tetap mengatakan yang dapat memindahkan penyakit adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan penyakit itu pindah dengan maunya sendiri. Enggak, karena Allah ingin dia pindah, dia pindah. Ada kejadian di Jakarta, orang ini Masya Allah benar-benar protek terhadap COVID. Tadi ketika dia nggak keluar rumah, pokoknya udah nggak keluar rumah, semua rumahnya besar dia ya, makanan semua dikirim. Ketika datang makanan disemprot sama dia jemaah. Satu keluarga COVID jemaah. Dia mengatakan, ya Allah, dari mana ya? Allah mau pindah sampai ke tempat. Jadi kalau bicara tadi penyakit, kalau Allah berkehendak nggak pindah, nggak akan pindah. Tapi itu kembali kepada pilihan sebenarnya. Barakallahu fikum. Baik, kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Apakah bisa anak-anak kita menjadi seorang hafid Quran sementara kedua orang tuanya bukan seorang hafid? Bagaimana kiatnya Ustaz? Barakallahu fikum. Dari Ikhwan Bekasi Utara, insyaallah. Jauh Bekasi ini jauh. Ya ahibati fillah. Orang tua itu selalu ingin anaknya lebih baik dari dia. Berapa banyak kita ngelihat bapaknya SD nggak lulus, anaknya doktor, S2, S1, dokter. Iya loh, antum lihat. Jadi jangan antum mengatakan nggak mungkin, mungkin. Orang tuanya nggak hafid Quran, anaknya hafid Quran, mungkin sekali. Tinggal yang pertama adalah niat. Di Madinah itu Masya Allah, Anda melihat waktu kuliah itu habis asar, habis maghrib, ada seorang bapak yang anaknya 3 mungkin, semuanya hafid Quran. Bapaknya nggak hafal Quran. Bapaknya cuma bisa nyimak jemaah. Nyimak dari anaknya, terus dia mau baca Quran, dia nggak hafal Quran, anaknya hafal Quran. Sebagian anak sekarang kalau disuruh ngafal Quran, bapak aja nggak hafal, anak disuruh ngafalin. Coba
Jadi kadang-kala kita ribut sama anak-anak kita sendiri. Maka di sini kiatnya adalah menyampaikan kepada orang tua, bapakmu salah. Pendidikan memang dulu ya kita nggak peduli, bapak baru sadar. Sehingga tanamkan di diri anak itu bahwasanya penting menghafal Al-Qur'anul Karim. Indah menghafal Al-Quranul Karim. Engkau akan mendapatkan segala kebaikan dengan menghafal Al-Quranul Karim di dunia di akhirat. Quran ini kalamullah. Allah cinta kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Tumbuhkan itu di diri anak, sehingga ketika orang tuanya menyimak anaknya yang tidak hafal, anaknya tahu, iya, bapakku telat dulu, seperti itu. Karena ada bapaknya yang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid Quran. Peran siapa? Ya peran mereka berdua, karena mereka ingin anaknya hafal Quran. Panggil guru dan tolong hormati kalau manggil guru, jangan. Karena terus terang sampai saat ini masih sedih ya. Ketika guru-guru penghafal Al-Quran ya, yang ngajarin Quran ini gajinya berapa, jangan? Di sini gaji berapa? Yang punya sekolahan digaji berapa di sini? Ustadz yang ngajar Quran di masjid ini ada. Oh, ini ada rencana bikin tahfidz kan? Masya Allah, sudah ada tahfidznya di sini. Digaji berapa gurunya? Wallahu a'lam. Hah? 2 juta. 2 juta. Cukup buat hidup di Jakarta 2 juta juga. Hah? Ya suruh nyari sendiri. Nah, jangan. Paling tidak cukupi gurunya, cukupi. Karena di Jember kita punya sekolahan Quran digaji 2 juta. Ya tentunya Jember sama Jakarta beda lah. Masa di Jakarta 2 juta, di Jember 2 juta. Muliakan guru-guru Quran itu, muliakan. Yang insya Allah orang yang memuliakan mereka, Allah akan jaga di anak-anaknya. Maka sebagian orang tua ini kalau masukkan anaknya ke perguruan tinggi umum atau ke sekolah umum, dia itu nggak mikir, karena dia tahu memang bayarnya sekian, ya udah dia bayar. Tapi kalau urusan agama tawar menawar, karena kan ya Ustaz, kan sekolah agama Quran ini harus ikhlas Ustaz, gitu. Usah banyak-banyak sudah. Maka tolong muliakan guru-guru Quran. Kalau antum panggil, muliakan mereka. Wallah jamaah, Allah akan muliakan antum. Allah akan muliakan antum. Senangkan mereka, Allah akan senangkan antum insya Allah. Karena mereka ini sedang ngajarin anak kita untuk naik ke derajat-derajat tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Perannya dia jemaah. Dan orang tua ya terus berdoa lagi untuk anaknya agar anaknya bisa menghafal Al-Quran Al-Karim, memperbaiki diri. Bapaknya juga jangan telat, jangan merasa telat belajar Quran. Anak udah tua Ustaz, udah nggak mungkin. Nggak ada kata nggak mungkin, nggak ada kata nggak mungkin. Di kota Madinah ada perempuan jamaah baru sadar dengan fadilatu hifdzil Quran setelah umur 60 tahun, dan dia bisa hafal Quran 3 tahun setelah umur 60 tahun. Sebagian kita memang sudah kalah mentalnya. Aduh Ustaz, saya sudah tua. Nggak mungkin Pak Ustaz. Para sahabat Nabi emangnya mereka masuk Islamnya muda-muda, masih remaja-remaja, tua-tua mereka jemaah. Tapi karena mereka semangat, mereka mau. Jadi yang pertama antum niat, insya Allah Allah mudahkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya, jadi insya Allah masjid ini mau bikin tahfidz, katanya udah beli tanah di depan mana? Depan masjid ini, di sebelah sini. Mudah-mudahan udah lunas. Alhamdulillah sudah lunas ya, tinggal bangunnya. Disitulah kita juga punya peran mungkin jamaah. Ana mau taruh 1 sak semen lah. Kalaupun ana nggak ngajarkan Al-Quran, ana dapat bagian pahala lah ketika Quran diajarkan di tempat itu. Hada yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana ucapkan kepada antum semua,
khususnya kepada panitia. Jazakumullahu khairan. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak ceramah yang penuh dengan ilmu dan panduan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak sejak usia dini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia dan taat kepada agama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Syafiq atas pencerahan dan nasihatnya yang sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada beliau dalam menjalankan dakwahnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai Islami yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.